Jogja sendiri tuh kadang-kadang orang-orang juga mager ya. Jauh dikit itu udah dibilang Oh, jauh banget gitu. mobilitas itu penting Iya, banget. menurut orang Jogja tuh kayak jalan 30 menit tuh udah jauh banget. Kalau ketika kita ngomongin Jakarta sama Iya, Surabaya tuh iya, kan iya. aduh itu deket banget Iya, kayak gitu. 30 menit itu apa? Iya. Kalau belum 2,5 jam tuh belum jalan-jalan, Pak. Iya, kalau di Jogja tuh nggak bisa gitu ternyata. Jadi Founders Theory. Hai folks, hari ini kita kedatangan Michelle Valencia dari Skinoru dan Jelita Cosmetic. thank you. Hai Michelle, Halo, thank you for being here. thank you juga udah invite. Domisili di Jogja dan Oh, sekarang iya. syuting di Tangerang. Tangerang ya. Waduh. Michelle, kamu nerusin bisnis keluarga Tuh. yang mana itu punya challenge tersendiri karena kamu orang muda lahir tahun 94 94 tuh. Januari. Iya. Terus tapi nerusin bisnis konvensional, Jelita Kosmetik, jualan kosmetik, toko offline dan segala macam. Kamu kuliahnya juga di Singapura, ngambil di interior design nggak nyambung. Nggak nyambung. Tapi pas kamu balik, kamu mulai bantu Jelita Kosmetik. Iya, Terus kamu bikin sendiri cabang kamu di Jogja. betul sekali. Boleh gak diceritain gimana proses transisi seorang anak muda nerusin bisnis keluarga yang pasti punya dua latar belakang pemikiran yang sangat berbeda. Silakan. Oke, jadi mungkin karena dulu tuh sekolahnya interior, nggak nyambung sama retail ya. Let's say kayak dagang kosmetik kita ngomongnya. Di tahun 2016 itu aku ingat banget mama tuh tanya, kamu tuh maunya kerjanya apa gitu. Once pernah kerja kantoran nih sebenarnya di interior di Singapura, itu nggak cocok dengan apa ya, passion aku, nggak cocok dengan hidup kayak sehari-hari tuh nggak suka gitu. Terus akhirnya pulang ngomong ke mama kayak, mah pokoknya aku mau dagang tapi aku in my way gitu. Mama please hargai apapun keputusan aku. Memang awalnya susah gitu karena mama dan papa tuh orangnya memang konservatif ya, kita bilang toko-toko retail tuh konservatif yang dimana kasir juga harus mama papa yang ngitung, harus jaga, harus buka. Mereka yang hafal semua barang ada di mana gitu ya. Iya, macam kayak gitu. Tahun 2016 awal selesai kuliah. Dan kayaknya memang so far juga banyak bisnis-bisnis dari orang tua juga bentukannya seperti itu ya. Ya. Kayak kalau nggak ada kita tokonya nggak buka. Ya. Kalau mau liburan bingung siapa yang jaga toko. Ya. Nah itu dari situ mungkin aku kepikiran untuk ini nggak bisa kayak begini terus. Ya. Ini nih namanya hidupnya dikerjain namanya, bukan kerja untuk hidup kayak gitulah. Akhirnya ngeberaniin diri. Pertama kali yang aku rubah adalah sistem kasirnya dulu, karena jadul masih pakai nota, masih pakai ngitung pakai kalkulator. Kita kenalin dulu sama mama papa, mah ini loh komputer. Mungkin dari sana mereka kenalnya as supermarket ya. Kita ngomong kayak sistemnya supermarket tuh nanti akan kita aplikasikan di toko gitu. Jadi diganti komputer. Awalnya emang susah, kayak emang percaya sama komputer, nanti komputernya salah bla 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 kayak gitu. Nah cuman maka dari itu aku mulai masuknya dari online dulu. Ketika tahun 2015-16 tuh kan belum banyak orang-orang yang main Shopee waktu dulu ya. Jadi Jelita itu pertama kali yang masukin tradisional kosmetik masuk ke Shopee gitu, pertama kali online. Dan dari online itu somehow aku buktiin ke mama papa bahwa ini loh bisa jalan, ini works kok. Dari situ mungkin sedikit-sedikit mulai percaya tentang sistem, mulai percaya tentang komputer, kayak gitu-gitu sih awalnya. Menarik. Michelle, kamu biasanya dipanggil Michelle atau? Michelle. Michelle, semisal, aku nggak jemput angka, tapi ini pakai variabel aja. Semisal omset Jelita Kosmetik sebelum ada online itu 10x. Online itu sendiri ketika kamu masukin ke marketplace dan lain sebagainya, dia doang online itu nyumbang berapa x? Kalau misalnya 10x gitu, kita pakai perbandingan aja kali ya. Kalau memang offline itu masih 1:3. Tiganya siapa? Tiganya offline, Satunya online. satunya online. Tapi itu beda modal, beda operational cost. Ya, Ya kan? di zaman tahun 2016 which is belum ada admin fee dan lain-lain. Oke. Memang operational cost-nya lalu itu lebih Ya. irit sih daripada Jadi buka itulah toko. yang bikin mama papa ngeliat iya ya ternyata bisa ngejual walaupun memang belum nandingin offline, tapi ngelihat loh ini works lah, Ya. bisa kejual gitu ya. Nah habis itu kamu lakukan pembenahan di internal toko. Di internal Apa aja toko. yang kamu benahin selain sistem kasir?
Mulai ada struktur karyawan ya dari situ. Sebelumnya? Sebelumnya nggak ada kan, karena kayak matahari gitu, centralize ke mama papa semua. Udah kayak sistem MLM ya? Matahari. Jadi kayak apapun ini keputusannya harus tanya sama mama sama papa. Even kayak order barang atau apapun tuh mama papa yang harus in charge gitu. Aku merasa itu nggak efisien ya. Nggak bakal itu works dalam satu cabang aja. Tapi ketika kalau kita mau expand ke 2, 3 sampai 10 cabang itu nggak akan works gitu. That's why human di dalamnya kita create ada structure, ada ini lini purchasing, ini lini operasional, ini lini kasir, ini lini kepala toko dan lain-lain. Jadi mulai dibenahi satu-satu di situ. Jadi sebelumnya ada karyawan, tapi semuanya seperti hanya Ya, mengerjakan apa yang disuruh aja ya? iya, jadi kerjanya serabutan gitu. Iya. Pokoknya Kalau ada ngebantuin kalau mama papa udah capek gitu ya. Iya. Tolong ini, tolong itu pun Iya. mungkin banyak chaos di dalamnya gitu ya. Pasti. Dan orang yang kerja di dalam juga nggak happy kan. Kalau karyawan di dalam juga nggak happy, bisnis juga nggak bisa jalan kayak gimana sih. Menarik, menurut aku. menarik. Pertanyaanku adalah, apakah proses strukturisasi karyawan itu membuat karyawan lama itu kamu ganti? Atau menggunakan karyawan yang lama? Ya pasti ada beberapa karyawan lama yang tiba-tiba yang dari dulu sudah begini kerjanya sama mama, itu pasti akan kayak kerasa kok jadi seperti ini, kok Ya. tiba-tiba job deskku berubah. Exactly, itu selalu dialami setiap kali transisi. Akan selalu. Berapa persen yang keluar akhirnya gara-gara nggak terbiasa dengan transisi? Lumayan banyak ya. 50%? Ya sekarang sih tinggal sisa beberapa orang aja sih yang lama-lama kalau di tempat. Kalau waktu kala proses transisinya itu aku sebut aja tahun 2016, 2015. Ya 16-17an lah. 2016 2017 itu kira-kira tahun itu berapa persen yang keluar karena nggak cocok sama transisi Bisa 50%-an sih. saat itu? Saat itu. Dan itu kan pertaruhan besar karena pasti mama papa bilang gimana nih sekarang orang-orang Iya. keluar. Tapi sebenarnya kalaupun kita backtrack setiap tahun juga selalu banyak Juga orang keluar sama. juga. Iya, sama Cuman sih. mungkin waktu itu lebih banyak dari biasanya kali. Ya. Menarik. Nah ketika 50%-an itu orang keluar, Hmm. di struktur yang baru kamu itu menambah jumlah orang yang seharusnya atau malah mengurangi, atau ya sama aja dulu 10 orang sebelum ada sistem, dengan sistem jadi 12 orang atau tetap 10 orang atau malah 5 orang cukup? Malah nambah orang sih waktu itu, karena aku ngerasa ada satu orang yang job desknya terlalu banyak, malah nggak fokus dengan utamanya, itu tambah-tambahin yang lain, itu makanya nggak works di situ. That's why kita akan ya itu tadi menambah, ada ini kepala toko, ini ada purchasing, ada ini ada itu kayak gitu sendiri-sendiri. Kalau dulu itu 10 anggaplah, kamu dengan struktur yang baru kamu nambah jadi berapa? Nggak terlalu banyak sih, 11, paling cuman 12? ya 15 sampai 18 orang lah. Tapi namanya hampir 2 kali lipat lah ya. Iya, tapi kan nge-reduce jobnya dari mama papa ya. Jadi mama papa yang dari kasir, kita tambah kasir 3 kayak gitu-gitu Gila, sih. papa mama berarti layaknya dapat gaji 8 orang ya kan. Mungkin ya, tapi kan jadi kalau waktu itu mau nggak mau udah nyemplung karena kasir udah on, terus udah mama papa mau get back udah nggak bisa lagi Iya. waktu itu masalahnya. Itulah yang selalu jadi masalah karena biasanya mereka tuh umumnya orang baby boomers berpikir ngapain lagi bayar orang? Ya, Kan gue bisa kerjain ini. ya, Ini harus bayar orang lagi. Kan gue bisa Iya. kerjain ini. ya, Udahlah, lu hitung tuh berapa orang yang Iya. lu harus rekrut kalau Iya. gantiin gua gitu kan. Itu memang bener. benar. Tapi di sisi lain itu kita dikerjain ya. Iya, Iya, karyawannya boleh sakit. Tapi kalau Iya, kita pedagang nggak boleh sakit. nggak boleh sakit. iya hari Minggu pun kita masuk. Exactly. Jadi kayak 24/7 gitu Iya. kerjanya. Itu kalau dikasih hari ke-8 kita masih masuk. Itu masih kurang waktu ya. Iya, betul Dan sekali. seringkali korbannya itu hal yang lebih besar. Iya. Korbannya adalah keluarga, Betul. kesehatan, Ya. bahkan kehidupan itu sendiri. Iya. Tadinya dulu cari uang katanya buat keluarga. Tapi karena nggak punya sistem yang tepat, keluarga malah yang jadi korban. Iya, betul. Kan awalnya cari uang buat keluarga, ya kan? Iya. Cari uang buat senang-senang, buat Iya. hidup enak. Justru habis kerja malah jadi nggak bisa hidup enak. Karena kalau liburan aja sehari aja udah kepikirannya, waduh. Kita liburannya kepisah. Jadi misalnya papa nanti dulu, mama Gantian. dulu gantian. Shift. Liburannya shift. Pakai shift-shiftan Iya. kita. Nah itu masalah yang terjadi bahkan untuk skala yang kecil maupun skala yang besar. Iya. Untuk bisnis yang puluhan juta sebulan sampai bisnis yang puluhan miliar sebulan masih banyak yang terjebak di konsep pedagang bukan pebisnis.
Ya. nggak membangun sistem. Itulah kenapa kita senang mau ngobrol sama Michelle karena betul menciptakan suatu bisnis bisa di scalable itu satu hal yang luar biasa. Tapi merubah bisnis dari bisnis konvensional, perdagangan, jadi bisnis dengan sistem, wah itu punya susah sih. tantangannya tersendiri. Iya. Dan kalau Michelle berhasil, maka cerita Michelle bisa diadopsi atau diadaptasi sama lebih banyak orang. Iya Itulah yang sih. kita harapkan. Iya. Michelle, dengan nambahnya karyawan, apakah kamu melihat struktur karyawan yang kamu bikin, sistem kasir, perubahan papa mama hanya bermanfaat untuk waktu papa mama yang lebih bebas atau memang omset meningkat? Omsetnya jauh lebih meningkat sih. Kalau dari sisi Berapa perbandingannya sebelum kamu pegang dan setelah kamu benahi lebih profesional dengan sistem? Oke, jadi karena kebetulan waktu itu tahun 2016-17 transisinya, 18 saya menikah. Jadi harus pindah ke Jogja dan mau nggak mau kita ya develop jelita lagi di Jogja. Nah dari Jogja itu kita keluar bangun secara online dulu. Nah itu mungkin kalau waktu tahun 2018 paling ya cuman masih seberapanya sih, dikit banget lah, sepertiganya dari omset Surabaya lah kita bilang. Cuman kalau sekarang namanya bisa double sampai triple sih Dibanding yang Surabaya? dibanding Surabaya. Dari sepertiganya jadi 3 kali lipatnya. 3 kali lipatnya. Dari 30% jadi 300%-nya. Ya, Tapi butuh waktu. butuh waktu. Nggak langsung tahun ini diimplementasi sistem, karyawan distrukturin terus langsung berhasil. Iya. Tapi butuh waktu, mungkin kalau dari 2017-2018 berarti sekarang aja sudah 6 tahun. Iya, 6 tahun. Tapi dalam 6 tahun ini prosesnya ya hasilin 10 kali lipat, 3 Iya. kali lipat dari yang Surabaya. Ya. Yang kalau dulu nggak implementasiin sistem, ya mungkin Surabaya segitu-segitu aja atau Ya, kita nggak bisa expand susah. lagi, betul. mau gimana caranya papa mama nggak mungkin belah diri. Karena Iya. memperbanyak orang tuh nggak selalu mempermudah pekerjaan loh. Iya. Justru memperbanyak orang kadang-kadang malah nambah kerjaan. Iya, nambah kerjaan. Kita harus ngurusin ini, divisi ini. Iya sih memang. Cuman kalau memang kepalanya udah ngerti alur kerjanya kita, itu lebih enak sih menurut aku. Menarik. Gitu. Jadi satu, kita berdua tidak ada yang jual sistem, nggak ada. Nggak ada. Kita bisnisnya bukan itu, kita Nggak nggak ada. jual kelas pembuatan sistem Iya. ataupun itu cari sendiri dengan tokoh-tokohnya sendiri. Tapi poinnya adalah ini adalah proven story dari pembuatan sistem yang merubah dari tadi bisnis yang cuman Brick and 1x mortar ya. jadi Ya. 3x, dan bukan hanya tentang 3x-nya. Kalau bisa buka di Jogja berarti bisa buka di Jakarta. Nah, Berarti bisa buka di Medan. iya sih. Berarti bisa buka di Bandung. Ya. Artinya potensi scalability-nya jadi luar biasa. Ini hasil dari 6 tahun. Ya. Kurang lebih 3 kali lipat yang lama. Ya, 6 tahun kita kepotong COVID lah ya. Let's say Exactly. kayak 2 tahunan kita stay online doang kan waktu itu. Nah, that's why aku selalu banyak pertanyaan dari follower aku gitu kan. Ci, enak sekarang tuh enaknya jualan online apa offline gitu-gitu. Terus aku bilang kayak kenapa nggak harus dua? Kenapa harus milih sih? Kalau punya dua lebih enak kan. Ya. Even though kayak sekarang tiba-tiba dulu COVID online naik. Sekarang offline yang naik. Jadi kayak kita ketika punya dua tuh somehow kita kayak punya backup plan lah. Itu yang selalu aku kasih tahu ke follower aku. Jangan stuck hanya cuman satu. Kalau kamu bisa punya toko, bisa punya brand, bisa punya ini, punya itu, ya do it gitu. Ya. Kenapa harus nungguin harus satu ini aja gitu loh. Menarik. Jelita Kosmetik sekarang 2 cabang ya. Kita 2 di Surabaya, 2 di Jogja. Soon Jogja akan jadi 5 sih tahun Nah. ini. Sekarang 2 di Jogja. 2 di Jogja. Tapi setahun ini 5 nanti. Tahun ini akan open lagi another 3. Kenapa bisa scale up gitu? Karena ada sistemnya, Ya. sudah ada struktur, sudah ada Ya. pembagian job desk masing-masing. Kalau dulu pas papa mama pegang dengan cara lama, Surabaya 1 cabang. Satu dari tahun 2005, bahkan berarti 19 ya. tahun. Itu cuman satu buka di Surabaya terakhir tuh tahun lalu baru 1 cabang lagi. Jadi pertama kali buka cabang pas kamu nikah. 2017-2018 itu Jelita cabang kedua. 18, ya, tapi di Jogja kan. Ya, itu cabang keduanya Jelita Iya. lah kita anggap gitu Iya, ya. iya. Jadi 13 tahun berdiri itu 1 cabang. Ya, Ya kan? 13 tahun berdiri 1 cabang. ya. Tidak ada yang salah dengan itu. Tidak ada yang salah Tapi dengan cabang. punya keterbatasan, seenggaknya waktu disita, kesehatan, keluarga semua disita. Ya. Tapi lucunya ngurus 1 cabang nggak bisa kemana-mana. Sekarang
dalam waktu dari tahun 2018 ke sekarang kan ada 6 tahun. Iya 6 Nah tahun. selama 6 tahun sekarang sudah nambah jadi 4 cabang, 4 kali lipat. Iya. Sekarang ownernya bisa podcastan. Ngerti gak maksudnya? Iya Ya kan? iya iya. Waktu punya 1 cabang, Nggak bisa. wah gak bisa kemana-mana. Iya iya. Waktu sekarang udah punya 4 cabang malah Sun mau jadi 8, 10 Iya. cabang. Malah bisa punya waktu. Iya. Artinya sistem itu memang butuh waktu diimplementasiin. Tapi kalau sudah berhasil, itu akan mempermudah dan memperbanyak waktu Iya, kita. makanya kayak aku waktu awal-awal juga nggak langsung pengen buka cabang banyak-banyak karena aku ngerti kayak internal tim aku harus bener-bener bagus dulu. Jangan sampai kayak cara order barang aja masih nggak bener, tim yang suka keluar masuk kayak gitu-gitu sih. Terus timnya nggak tahu mau ngapain atau kayak timnya harus tunggu panduan Michelle baru jalan gitu nggak bisa. Jadi aku pengen bener-bener ngetes dulu nih tim aku selama 2 tahun 2 cabang ini aku agak-agak lepas-lepas gitu bisa nggak? Oh ternyata bisa gitu. Karena selama 2 tahun itu aku kan bangun brand skincare juga Skinoru itu. Ya. Menarik, itu nanti di part beberapa menit setelah ini kita akan bahas brand skincare-nya. Tapi yang aku mau tanyakan adalah penonton ini mungkin bisnisnya sangat berbeda. Iya. Jadi ini cerita teknis dari Jelita Kosmetik yang Michelle pegang. Pertama pertanyaanku adalah ngomongin struktur karyawan. Kalau di Jelita Kosmetik struktur karyawannya ada divisi apa aja sih? Oke, pertama kalau yang di toko dulu ya, kita bedain satu office sama offline ya. Kalau yang toko offline lebih gampang sih, cuman ada shopkeeper, kasir, asisten sama kepala toko. Sorry, shopkeeper itu apa? Shopkeeper itu yang ini serve teman-teman beauties yang mau belanja Kayak gitu. semacam beauty consultant gitu ya? Ya, Dia cuman kayak kalau di Guardian yang nungguin di dekat tapi gitu. itu kan SPG dari brand. Itu Oh, beda kalau ini lagi. punya Kalau kamu ini sendiri. kita punya internal sendiri. Oh tapi SPG dari brand juga ditaruh di situ? Ada. Oh. Tapi kita selektif banget. Jadi nggak sembarang brand tuh juga bisa taruh di kita. Jadi harus ada proses interview, per bulan juga ada KPI juga Ya. bahkan gitu. Jadi ada Shopkeeper, kasir, asisten kasir, asisten kepala, asisten kepala cabang, sama kepala cabang. Iya. Oke. Yang biasa orang pasti ngomong adalah, buat apa sih ada kepala cabang? Kan udah ada si kasir, Ya. dia bisa merangkap tuh. Nah, Apa bedanya? kalau kepala cabang itu mereka akan manage satu tim ya. Jadi kalau kan nggak mungkin tuh sekarang Jelita tuh kalau Jogja aja tuh hampir 100 orang ya. Itu kan nggak mungkin Apanya? ya. Karyawannya hampir 100 Oke, orang kan. satu cabang itu. Enggak Di overall overall. semua. Kan nggak mungkin ya Michelle kayak ngomongin ke 100 orang satu-satu. That's why harus punya kepala yang aku bisa pegang dan aku selalu briefingnya sama satu kepala. Nanti dari satu kepala ini akan ngomongin ke bawahannya gitu. Ya. Jadi kalau memang ada masalah pun misalnya shopkeeper kasirnya akan cari kepalanya ini gitu. Dia yang tanggung jawab dengan whole sistem toko. Kalau ada salah atau apa kepala cabangnya yang kena. Tapi memang kalau secara ngomongin bonus dan apa memang kepala cabangnya lebih tinggi gitu. Ya. Tanggung jawab lebih besar. Iya, tanggung jawab tapi lebih dapatnya besar. lebih besar. Iya. Menarik. Shopkeeper jelas gunanya buat membantu upselling, edukasi produk, segala macam, mempermudah experience. Iya. Kalau asisten kepala cabang ya untuk urusan administrasi lah gitu ya. Kita kadang-kadang kita jagain gitu. Kalau kepala tokonya tiba-tiba mau resign atau apa, kita udah siap di bawahnya. Oh, ada asistennya di bawah gitu. Jadi asistennya bahkan 2. Jadi kepalanya 1, asistennya 2 karena memang kalau kepala toko sih nggak terlalu banyak turnovernya ya. Cuman kalau yang turnover tinggi kan shopkeeper, kasir. Tapi kan kalau ketika kepala ini tiba-tiba hilang itu kan harus ada yang gantiin. Nah sistemnya asistennya tuh udah ngerti kayak job desk-nya kepala toko tuh ngapain aja. Ya. Jadi tinggal di change aja gitu. Menarik. Jadi itu secara struktur. Ya. Kalau yang office berarti online. Office itu mencakup hampir semua. Online sendiri sih. Online cuman ber-6 itu nggak ribet sih kalau online. Karena kan kita platform cuman satu aja. Kita ikut di Shopee doang. Kalau yang lain kita belum ikut. Kalau yang office sendiri lumayan banyak sih divisinya. Ada divisi finance, pajak. Terus kalau yang sosial media juga. Terus ada purchasing, terus ada tim operasional. Tim operasional tuh mencakupi kayak gudang, terus ada sistem misalnya ada kepala yang operasional tuh biasanya dia mencakup semuanya. Hampir kayak
let's say kayak general manager kali ya kita ngomongnya, itu dia akan puter semua cabang Jelita, jadi officers kadang-kadang nemuin kesalahan-kesalahan ya, bisa dibilang asisten aku lah. Karena kan kadang ya itu tadi aku kadang-kadang di Jakarta, kadang di mana, nah asistennya ini GM-nya aku yang akan muterin cabang-cabangnya. Menarik. Gitu. Ini jadi menarik ketika kita lihat tim online tuh hanya 6 orang, Ya. tapi nyumbang sepertiga omset, Kalau sekarang seperempat lah, seperempat Iya. omset, tapi 6 orang ya kan. 6 orang. Secara offline kalau ada total ada 100 orang, berarti kan 94. Ya, Itu nyumbang 75% omset. ya. Yang mana online ini memang mungkin gemuknya aku nggak tahu. Nah, itu yang aku bakal Mungkin gali. kelihatannya gemuk secara omset, cuma secara cuan nggak gemuk. Oh, harga jual online sama harga jual offline memang beda ya? Apalagi kalau Jelita kan reseller nih, reseller brand. Kita tuh perangnya nggak cuma sama toko sebelah, bahkan kita juga kadang-kadang tuh Sama perang brandnya ya? sama brandnya sendiri. Biasanya kayak Payday, tanggal kembar itu udah nggak kayak dulu lagi sih. Aku bilang kayak ketika misalnya kita jualan satu lipstick gitu, kita dapatnya harganya berapa. Nah, brand tiba-tiba sale-nya lebih murah daripada harga kita dapat di Payday, dan kita sebagai reseller juga nggak bisa dong kayak ngomongin ke brand kayak ngomong kamu jangan jual segini-segini, kan kita kan nggak punya hak untuk itu. Iya, iya. kan. Benar-benar. Gitu. Kamu berarti kalau sistem reseller itu mereka titip jual kongsian atau konsinyasi atau kamu beli dulu dapat harga diskon tertentu? Kita mix sih sebenarnya. Kita mix, ada beberapa consign, ada beberapa memang beli putus gitu. Karena memang sebenarnya kalau beli putus kan memang kelanjutan dari mamah zaman dulu udah beli putus dan lain-lain. Kita memang arahnya lebih ke consign sih sekarang. Menarik. Yang jadi pertanyaanku adalah dari data 80% omset penjualan skincare dan kosmetik itu masih offline di Indonesia. Bahkan di beberapa negara, salah Ya. satu Thailand juga 82%. Tapi kan online ini seksi. Orang mikir, wah tapi ini online. Padahal 80% masih offline. Pertanyaanku adalah sebenarnya yang beli di offline itu memang yang tersisa yang baby boomers yang tua-tua, atau sebenarnya yang milenial bahkan Gen Z juga beli di offline? Nah menariknya adalah Ini yang terjadi di Jelita ya? ya dijelitakan. Menariknya adalah kalau kita beda daerah tuh memang beda segmen targetnya. Kebetulan kalau di Jogja kita tahu kayak kota pelajar kan. That's why Jelita ini match banget dengan anak-anak kuliahan di Jogja, karena memang kita desain semenarik itu offline-nya, banyak experience tester dan lain-lain. That's why kayak untuk target marketnya itu nggak bisa melulu di segmen baby boomers doang yang beli, enggak, tergantung bikin store-nya tuh mau ke arah mana. Jadi Gen Z milenial pun banyak di Banyak. Jogja. Berapa persen dari total pengunjung yang Gen Z milenial? Almost 90% sih kalau Di kita Jogja? di Jogja. Di toko offline-nya. Iya, heeh. Kalau Surabaya? Kalau Surabaya bisa mix karena ya itu tadi 50-50. kan toko yang paling lama kita belum renov sama sekali, karena itu kita jadiin toko grosir gitu. Jadi memang masih main etalase zaman dulu. Menarik gitu. nih, bahasa renov nih menarik. Karena apakah memang renovasi interior Iya. itu mempengaruhi siapa yang datang Bisa dan meningkatkan omset? bisa banget. Itu secara, makanya kenapa kok Jelita ini sebenarnya kan warnanya hijau. Itu benar-benar gebrakan pertama kali toko-toko tradisional yang warnanya hijau. Biasanya kalau toko Putih. kosmetik adalah pink, Iya, putih gitu kan. Kayak identik kalau kosmetik harus pink gitu. Ya. Nah ini aku nggak mau sama sekali. Aku pengen cari warna lain yang ini identitasnya Jelita gitu. Nah mungkin itu agak nyambung dengan toko brick and mortar yang pertama kali ngomongin tentang branding gitu. Oke. Nah, Iya, sih kayak lokal mana sih toko kosmetik yang ngerti tentang branding gitu. Ya. Nah that's why di situ tuh Michelle masukin kayak Jelita ini warnanya hijau guys. Jadi memang hijau emerald green tuh akan melekat kemana-mana. Even kalau ke toko kita tuh gak ada warna pinknya sama sekali. Jadi kita pengen diingat bahwa hijau, grey, yang interior putih kekinian tuh memang untuk Gen Z dan milenial gitu. Kalau baby boomers mungkin lebih percaya kayak udah langganan dari dulu. Kalau Gen Z sama milenial sih lebih kayak kerasa kayak aku suka dengan environment tokonya, aku suka dengan lightingnya, atau kayak kok enak ya, kayak comfortable banget untuk belanja kosmetik, which is kayak apalagi cewek ya, tester terus pegang barang tuh suka banget. Emang That's why sebelumnya di Jelita lama, kita anggap Jelita Iya, lama, iya. Jelita baru, Heeh. emang gak ada tester? ada, cuman kan kayak harus dijagain sama SPG-nya gitu kan. Karena?
Karena kayak di belakang barangnya ditaruh di belakangnya etalase semua warna warna kaca-kaca gitu. Oke. Kayak toko jadul banget. Nah, kalau yang sekarang Kalau sekarang seperti kan kita self service kan, bisa pegang, bisa ngambil sendiri gitu. dulu Jadi dijagain karena mungkin ada mindset nanti diambil gitu kali ya. itu juga pertama kali itu ketika aku buka yang bener-bener konsepnya bisa ngambil sendiri tuh orang-orang semua akan tanya gimana itu rate kehilangannya gitu. Faktanya juga tidak semengerikan itu. Tetap ada yang hilang. Let's say kayak semua supermarket lah. Iya, Let's say iya. kayak semua minimarket juga pasti ada yang hilang kan. Tapi di bawah 0,1% dari total stok. 0,5 quite okay kan dengan Iya. angka seperti itu. Jadi kita memang kayak stok opnam juga jalan setiap hari, setiap bulan juga kita jalan. Di sana kita jagain kayak kalau memang masih oke kita jalan aja seperti ini gitu. Dan memang itu menjadi kayak turning point beberapa toko-toko kosmetik yang tradisional tuh menjadi kayak self service semua gitu. Menarik. Oh, I see. Mm-mm. Ya karena 0,5% kehilangan itu jauh lebih kecil daripada hire satu karyawan Ya. buat ngejagain itu. Yang mana tetap kehilangan juga. Iya. Oh, menarik. Tapi banyak orang mungkin mikir gini. Masa sih segitunya ya ngomongin warna Iya. dan segala macam hubungannya sama bisnis. Ya menurut saya sih mau hitam, mau putih, mau hijau, mau kuning, tetap aja lah bakal jalan gitu kan. Iya. Tapi ini kan kita dengar dari sudut pandang yang memang waktu itu Michelle kuliah di Interior. Singapura, interior design Iya. di Nanyang ya. Iya. Kalau secara keilmuan yang kamu percaya juga di lapangan, apakah interior design itu hal-hal apa saja di dalam experience store itu selain warna yang tadi kamu sebutin yang penting buat orang take notes terutama di konteks Jelita Kosmetik selain warna. Oke, selain warna ya. Lighting, lampu. Oke, kita bahas satu-satu ya. Iya. Kalau lighting tuh aku pernah dengar ada Pak Benny Winata Skin Plus Clinic. Dia bilang dia pakai alat buat ngecek keterangan per cabangnya tuh harus sama. Itu kan mungkin karena dia punya 70-80 cabang Iya. sekarang. Tapi kalau di Jelita sendiri lampu apa yang menurut kamu lampu yang kayak gimana yang membuat ibarat katanya omset lebih bagus atau orang seenggaknya lebih nyaman? Lebih Apa yang nyaman ya? sangat terang banget atau justru yang lebih redup-redup? Harus balance sih, nggak bisa terang banget nanti matanya sakit ya. Kalau redup banget juga orang kayak nggak akan datang ke store. Kita kan tujuannya kalau bikin store dari luar tuh harus kelihatan gitu kan, ini apa sih di dalamnya, what's going on inside gitu. Harus benar-benar balance sih. Jadi kayak even warna pemilihannya itu entah itu cool white atau wattnya dan lain-lain tuh specifically memang harus didesain sih seperti itu. Terus kalau selain lighting itu juga ukuran, ini orang belum. Ukuran tuh gimana? Nah gini, misalnya kita duduk gini ya, sofa tuh ada ukurannya, duduk Iya. enak posisinya tuh berapa senti. Ini sofanya Kita- bentar aku gak terlalu enak. Karena aku setiap habis dari sini sakit pinggang. Iya, soalnya ini terlalu pendek. Oh. Ini terlalu pendek, ada sentiannya. Tapi ini gak ada mereknya kan ya, aku gak menyinggung brand apapun kan ya. Ya sorry kalau yang punya brand tapi saya emang sakit pinggang bagaimana Iya, ya. kalau buat orang yang lebih pendek tuh kayak kalau aku ya karena aku tinggi cuma 160 mungkin ini udah oke gitu. Ini Maksudmu kalau- aku pendek gitu? Enggak, aku yang lebih pendek. Maksudnya dari aku kan lebih pendek kan, Iya, jadi iya, tuh iya. udah oke. Tapi kan kayak kita ngomong kayak ada sistemnya kayak eye level point. Jadi dimana kayak Etalase barang di etalase tokonya. barang dan itu kalau udah kita ngomongin eye level itu akan menjadi kayak misalnya tempat yang paling prestige gitu. Di eye level kamu lebih taruh langsung produk atau tulisan kategori produknya? Perawatan tubuh. Kan aku beberapa lihat di beberapa toko di eye levelnya itu yang ditaruh tuh kategorinya. Iya. Ada yang di eye levelnya itu langsung produk. Sebenarnya mana Nah. sih yang efektif buat kamu? Kalau aku ke produk sih, ke branding itself gitu. Kadang-kadang misal kita taruh branding kan udah cantik-cantik ya sekarang kayak pakai akrilik, terus dikasih tahu oh ini serum ini, moisturizer ini. Nah itu harusnya di eye level point yang waktu orang-orang lihat pertama kali itu harusnya itu yang masuk gitu. Oke. Branding plus produknya. Terus tadi ukuran dalam konteks Jelita Kosmetik ukuran apanya nih? Banyak banget kayak ukuran kedalaman rak, tinggi rak itu tuh. Oke, let's say kedalaman rak kan pasti cuman berapa sih? 8 cm buat naruh produk gak sih? Enggak, kita 40 sampai 30 cm. Kenapa tuh? Oh karena ada stoknya langsung Ada di situ stoknya, ya? tapi nggak boleh juga terlalu dalam. Nanti kalau terlalu dalam orang cenderung nggak enak gitu ngambilnya. Oh. Itu ada hitungannya sih sebenarnya. Itu maksudnya secara teori dihitung? Kita nggak ngitung, cuman ada kayak guideline dari booknya interior itu. Wow. Aku dulu belajar juga kayak
tinggi kasir tuh, meja kasir tuh berapa, kayak gitu-gitu. Oke, Tinggi, ya ya even ya kayak ya. tinggi meja makan atau tinggi, even kayak tinggi untuk tangga. Ya, Kalau nggak salah itu 25 senti oke. dari anak tangga satu ke anak tangga kedua, Ya, itu supaya customer tuh enak nggak waktu kecapean nepaknya. gitu ya. Iya. Oh, menarik. Jadi kalau kedalaman rak, oke itu make sense lah, jangan terlalu dalam, tapi Hmm. juga jangan terlalu pendek, nanti stoknya taruhnya terlalu sedikit gitu ya, Iya, harus iya. restock terus. Hmm. Kalau tinggi rak, maksudnya apa maksimal setinggi orang gitu? Atau kan ada yang Ya raknya kita, sampai tinggi banget, oh sampai itu ngambil. kami Kalau toko tradisional kan pakai tangga ya. iya. Iya, 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 iya. Nah itu kita harus ada reach point-nya Kak, paling paling ini sih, Oh, paling paling tinggi itu yang tinggi penting reach point berapa. tangan itu. Iya, dan kita Oh. pakai ukuran cewek lagi. Jadi nggak bisa pakai ukuran cowok. Karena Cewek di daerah situ kali gitu ya. ya, ya mostly cewek cuma tingginya berapa sih? 155. 150, 170 tuh udah tinggi banget kan. Iya, iya, Kan iya. jadi itu juga jarang ya Kak, gitu. Menarik. Itu pun maksudnya hal sesimpel ini tuh dipikirin gitu ya. Iya. Nggak cuma semata-mata ngomong iklan sosmedmu apa gitu kan. Iya, nggak Maksudnya bisa. ketika kita ngomongin experience store yang nyumbang 80% omset atau kalau seenggaknya di bisnis jelita kosmetik 75% omset adalah ya itu setiap experience yang detail itu. Iya. Ya mungkin kalau di bisnis yang berbeda ya mereka nggak ngomongin rak karena mungkin nggak punya rak. Iya. Misalkan showroom mobil itu punya Iya. hal yang berbeda tapi Iya. experience itu sedetail itu dipikirin karena itu nyumbang sangat signifikan gitu ya. Iya. Mungkin nggak kerasa Menarik. dengan 2-3 cabang sih. Kalau begitu kita udah expand 10, terus kita punya guideline yang memang bener-bener ini ukurannya pas. Jadi orang-orang tuh mungkin akan someday ya akan tahu, oh memang enaknya tuh di Jelita nih kalau belanja karena mungkin display barangnya seperti ini. Ya. Terus even kalau di cabang kita yang di Jogja Taman Siswa tuh ada satu meja kita cor gitu sepanjang 5 meteran, panjang banget. Itu hanya untuk tester area. Jadi tuh sesuka kamu mau tester dan kita nggak mau ngejudge kamu mau lama-lama di situ, terserah. Oh Take jadi your dia time. duduk di situ? Enggak, Atau dia kita berdiri? berdiri sih. Dia berdiri terus dia testing mau Iya, gimana even pun ada dia wastafelnya juga, ada bisa cobain face wash, body wash di situ. Jadi memang itu kayak meja yang your Hah, own bisa creation. cobain face gitu. wash? Bisa ada tempat face washnya gitu-gitu. Menarik. Nah itu kan kayak kalau orang-orang pada bilang itu harusnya standar toko kamu tuh masuknya di mall. Iya. Nah ini kita nggak, kita stand alone di Kenapa nggak masuk mall? Atau memikirkan suatu hari bisa jadi masuk suatu mall? hari juga bisa ke sana sih, cuman karena memang Sewanya mahal ya? sewanya mahal. Kita kan jual murah kan. Kalau kita tuh terkenal murah juga dibanding kompetitor-kompetitor lain. Itu yang kita masih ini sih hitung juga. Iya. Dan juga karakteristik orang-orang Jogja itu ternyata nggak suka nge-mall. Iya betul. Kalau Jakarta, Surabaya sukanya nge-mall. Iya. Aku pun juga suka nge-mall. Bali, Jogja nggak Ya, suka nge-mall nggak suka ya? nge-mall mereka. Mereka suka kayak ya udah dateng, nyamperin Jelita, beli, udah gitu. Iya. Menarik. Aku penasaran dengan pertimbangan kamu di Jogja. Kenapa sekarang sudah punya 2 cabang mau bikin 5 cabang nggak bikin satu yang jumbo? Oke, karena Jogja area tuh lumayan gede ya. Dan aku lihat itu dia juga 3 juta penduduk di sana. Itu belum termasuk yang pendatang juga. Karena kan Jogja juga kota pelajar nomor 2 ya, let's say ya, satu Indonesia. Itu pendatangnya banyak banget. Nah itu kan kita tahu ini ada potensialnya kan. Dan Jogja sendiri tuh kadang-kadang orang-orang juga mager ya. Jauh dikit itu udah dibilang jauh banget gitu. Mobilitas itu penting banget. Iya, menurut orang Jogja tuh kayak jalan 30 menit tuh udah jauh banget. Kalau ketika kita ngomongin Jakarta sama Surabaya Iya, tuh kan iya. aduh itu deket banget Iya, kayak gitu. 30 menit itu apa? Iya. Kalau belum 2,5 jam tuh belum jalan-jalan, Pak. Iya, kalau di Jogja tuh nggak bisa gitu ternyata. Jadi mobilitasnya mereka tuh memang nggak suka yang terlalu jauh-jauh. That's why kita deketin cabangnya kita. Itu tujuannya kita sih sebenarnya. Menarik. Jadi memang itu yang works buat Jelita Kosmetik, bukan tentang satu yang karena kan kalau lebih besar mungkin experience-nya bakalan lebih wah gitu kan ya. Iya. Tapi di sisi lain kalau diperbanyak titiknya itu experience berbeda dan itu Iya. mempermudah orang reach out gitu ya. Iya. Itulah kenapa Hypermart lama-lama turun dan sekarang Alfamart, Indomart yang Mungkin menjamur ya, gitu ya. Mungkin ya Oke, menarik. di situ. Itu satu hal yang dibangun sama papa mama. Tapi papa katanya dokter. Papa dokter. Tapi masih praktek, nggak praktek lagi. Enggak praktek. Fokus di bisnis ya. Fokus di bisnis. Iyalah, bisnis Jelita ini luar biasa gimana. Ya BPJS semenjak BPJS masuk apalagi. Papaku juga dokter. Oh dokter. Dulu selalu bilang, "Adit kamu harus jadi dokter." Oh, Karena kebalik dokter itu malah. kalau karena kamu perempuan mungkin. Iya. Mungkin karena aku laki-laki anak pertama Iya. dibilang kamu harus jadi dokter karena dokter itu katanya perang dunia pun
Iya. tetap bisa dipakai ilmunya. Tapi Apapun bener yang sih. terjadi. Ya Bener bener sih, sih. bener. Kecuali pas ada BPJS masuk, ya kan. Terus kita mikir, ya bisa sih kepake. Iya, iya. Tapi dokter itu benar-benar kalau mau jadi dokter harus pelayanan sih. Iya sih. Kalau dokter umum terus mau nyari duit dari situ, itu minusnya di dua. Profesional yang nggak dapet duit itu juga sebenarnya nggak sebanyak itu. Iya, Iya kan? iya. Profesionalitas kode etiknya aneh gitu kayak Iya, kok iya. dokter tapi dokter umum tapi fokusnya nyari duit. Iya, iya, iya. Terus duitnya juga nggak banyak lagi kalau Iya, fokusnya iya, di iya. duit kalau jadi Iya. dokter. Dokter tuh menurutku pekerjaan seperti pahlawan seperti guru. Iya, Kalau jadi guru nggak bisa nyari duit banyak lah. iya, Ya lebih ke pelayanan. iya. Menarik. Terus tahun berapa dan kenapa bikin Skinoru dan Skinoru itu apa sih? Oke, Skinoro tuh brand skincare dari Jelita. Sebenarnya udah lama banget sih pengen punya brand tuh sangat-sangat lama dari tahun waktu kuliah sebenarnya. Karena bisnis beauty ini sebenarnya dari kakek. Dari Hah? iya dari kakek. Oke, papa mamu Jelita Kosmetik. Kakek itu apa? Kakek ada toko lain. Tapi toko kosmetik juga. Toko kosmetik juga. Jadi kalau di Surabaya kan ada di Jalan Pengampon. Itu pertama kali yang bikin toko tuh kakek aku. Dan sekarang tuh ada 12 cabang, ada 12 toko di satu jalan di Surabaya itu. Tapi pertama tuh toko kakekmu di situ. Heeh, Nama tokonya apa? 19. Kalau dulu namanya Sari Pasifik. Sari Pasifik. Uset, nama tokonya udah Nama kayak itu ya. ini ya. Udah kayak yang di IPO gitu Iya. loh. Jadi tahun 1970-an lah itu. Jadi dari kakek, mungkin dari situ terus kayak mungkin dari kecil ya. Setiap hari tuh di dunia beauty terus jadi kayak ya berkecimpungnya di situ terus jadi kayak mungkin dari situ jadi kayak memang oh kayaknya DNA-nya tuh udah beauty gitu. Nah, that's why dari situ tuh dari kuliah tuh udah sebenarnya udah diarahin sama mamah juga sih. Mamah tuh yang suka banget kalau ngeliat aku tuh di bisnis beauty dan di brand, pengen punya brand gitu. Karena mungkin kalau mama kan udah nggak bisa ya bikin brand kayak kita sekarang tuh nggak bisa, nggak mampu lah mama itu. Mama tuh kepengen ngeliat anaknya yang bisa gitu. Jadi waktu kuliah sih tahun 2012 tuh mama udah bilang kamu nggak mau coba bikin brand gini-gini gitu kan. Karena kan mama udah jualan brand orang lain tuh lumayan sering ya. Iya. Dan kita tahu sendiri kalau kita udah resell orang juga cuannya cuman berapa sih Iya. gitu. Jadi that's why mungkin dari situ memang keinginannya bikin brand dulu lumayan tinggi, cuman kayak bingung mau bikin brand apa waktu itu. Awalnya tuh ada brand namanya Sirenco sebenarnya. Itu kamu yang bikin? Ya, itu Sirenco itu artinya dewa rambut. Sebenarnya untuk rambut sih dulu banget, hair care awal pertama kali. Cuman waktu itu kepentok waktu apa ya pabrik maklonnya ada perpindahan dan lain-lain akhirnya nggak jadi. Oke. Nah di tahun 2019 itu pokoknya COVID kan, kita nganggur tuh di rumah. Ngobrol sama suami, terus suami bilang udah deh coba aja bikin brand. Toh nggak ada salahnya kita juga punya toko offline. Iya kan, kita punya toko offline sekarang 4, mau belanja berapa pieces tinggal disebar 4 area udah bisa tuh jualan gitu. Sesimpel itu mikirnya awalnya. Terus kita nggak ngerti bahwa bikin brand itu jauh lebih tinggi sih challenge-nya. Ya, biaya Jauh banget. marketingnya, biaya Iya. brandingnya. Tapi yang menarik karena udah punya offline store, Ya, memang jalannya jauh lebih enak lah. udah punya privilege lah, seenggaknya nggak usah ibarat kata nggak usah nyewa etalase, Ya, udah pasti ditaruh ya. yang paling eye level, Ya. pokoknya dibikin paling menonjol. Iya, pasti Iya, kayak iya. gitu sih. Sekarang ngomongin Skinoru ya, berarti berdiri tahun 2019. 2021, 19 tuh mulai konsepting, terus 2021 akhir baru launching Oke, kita. berarti usianya baru 3 tahunan ya. Pertanyaanku pertama, Skinoru di mata Michelle awalnya mau USP-nya tuh apa? Awalnya ya mungkin nggak, satu aku sekolahnya bukan bisnis, bukan branding Oke, atau interior apapun, design ya. interior design, nggak ngerti ini apa ya, mau dibawa kemana nih Oke, brandnya. yang penting Tapi mau punya brand gitu. ya tapi tahu kualitas produknya. Oh, oke, best quality, ya best karena value. aku orangnya perfeksionis parah ya, even kayak postingan sosial media aja miring dikit tuh aku udah kayak nggak bisa ini miring, ayo dibenerin kayak gitu. Oke. Apalagi dengan produk yang akan dipakai sama customer Jelita ya, dipakai di muka lagi, itu kan harus standar kualitinya harus lebih tinggi lagi ya. That's why keperfeksionisannya itu yang aku selalu bawa sih. Cuman cuman punya idenya dari situ Ya, sebenarnya. best quality, Best curated value. juga Ya, gitu. Nah, menarik. waktu itu mulai bikinnya pertama kali launching tuh face wash. Itu kita bikin face wash yang non stripping. Jadi idenya adalah nggak ketarik
setelah cuci muka. Kalau sekarang Ya. kan udah banyak banget ya, Ya. face wash yang seperti itu. Waktu itu Belum ada, jarang belum ada. jarang banget. Waktu itu kita cuman bridgingnya adalah biasanya para cowok-cowok nih Iya, suka betul. oily skin kan biasanya. Iya. Mikirnya adalah pilih face wash yang keset gitu, Iya. supaya Tapi malah makin oil. oily ternyata. Malah makin oily parah. Iya. Karena itu ternyata memang ketika itu nge-strip kulit itu akan memproduksi minyaknya lebih Iya. gitu. Dulu tuh kita tuh nggak ngerti. Nggak ngerti ya. Cowok tuh lebih parah deh kalau pengetahuan. Pokoknya menurut cowok tuh ya. Ya. Satu sabun itu kalau bisa dipakai buat muka, buat badan, kalau bisa buat rambut sekalian tuh lebih Iya, praktis gitu bisa kan. praktis ya. Terus pas kita coba, wah kalau muka saya berminyak, wah ini kan katanya ya kita belilah ya yang di Alfamart, apa Indomart, terus kita oil pakai. control, Oh langsung ya. bener-bener langsung kayak stripping ya, mungkin bahasanya ketarik Iya, gitu ya, kayak bener-bener. Nah 3,5 menit kemudian mulai tuh ada titik-titik minyak tuh, udah kelihatan tuh. Nah di situ saya ngerasa, ini sebenarnya apa saya yang berlebihan? Ternyata pas kita edukasi dengar-dengar Iya. apa dokter Jessica Tanian, Iya, dokter Z gitu, oh ternyata saya yang selama ini salah paham. Oh itu waktu itu mulainya di no stripping face No wash ya. stripping face wash di Menarik. situ. Terus sekarang hero produknya apa? Moisturizer kita. Karena Apa yang membedakan? karena balik lagi ideasnya moisturizer kita tuh kita pilih hanya 12 ingredient. Jadi kalau di box kosmetik skincare itu kan banyak ingredient banyak banget ya. Ya, Even betul. kita nggak bisa baca ya itu Ya. berapa biji. Nah ini malah kita bikin ini cuma limited tuh 12. Why? Karena satu, cewek punya banyak sekali serum, punya banyak sekali toner, I see. punya banyak sekali macam-macam skincare lainnya. Mereka akan bertanya, ini bisa nggak ya dikombinasiin ini sama ini gitu? Oke. Bisa nggak ya ini sama ini? Itu akan jadi pertanyaan. Nah daripada pusing jawabin pertanyaan nih ya, mendingan aku kasih solusi ini loh. Iya. Udah nggak usah mikir, pakai ini aja, kamu sama yang lain-lain bisa gitu Menarik, di situ. menarik. Dan itu moisturizernya kita tuh juga nggak karena kita di Indonesia kan kalau terlalu thick akan pliket ya, nggak Ya. enak ya, nggak akan greasy gitu di kulit. Nah di situ tuh kita bener-bener pinginnya kayak gel tuh krim, jadi kayak bener-bener kayak Watery gitu ya. watery, cuman tetap moist. Nah itu yang susahnya itu di situ, developnya juga lumayan lama di situ. Dan memang mungkin di saat kita launching 2022 Agustus itu meet the target sih di situ. Menarik. Sekarang Skinoru banding berapa penjualan di offline dengan di online? Kalau Skinoru Kalau Skinoru ya bisa 50-50? 50-50 bisa sih. 50 yang offline itu hanya Jelita atau kamu juga taruh di offline store yang Kita lain? kadang-kadang ikutan kayak X Beauty, Female Daily Oh, atau oke. Basar atau Tapi itu ini. emang bisa balik model, bukan itu lebih ke Tergantung sih sebenarnya. Kalau kita ngomongin branding pasti dapat ya. Kalau gitu kan banyak banget ya ininya. Tergantung kalau memang space-nya dapat rentnya murah. Kan rentnya nggak murah juga Iya. itu. Kayak aku sebenarnya sempet ngintipin Instagram story kamu sih ya, yang Iya. pas kamu buka booth itu ya. Iya. Wah itu gila sih emang ya. Itu kalau nggak salah sampai di hari terakhir pun masih ngantri parah kan? Oh itu yang Jelita ya. Iya. Iya itu di Jelita. Karena Jelita kalau Skinoru kan sering ikut offline basar gitu. Tapi kalau Jelita tuh jarang banget. Karena kita mikir itu tuh susah bawa SKU segitu banyaknya. Iya, Terus iya, apa iya. yang mau Oh itu dipilih? kemarin tuh Jelita. Itu kemarin Iya, Jelita. iya, iya. Yang kalau nggak salah kamu bilang ini, orang pikir pemilik bisnis tuh bisa santai-santai doang, ternyata iya kan? Kamu terjun langsung di lapangan Ya buat memang ini. aku orangnya suka terjun langsung Iya, sih. iya. Kalau Sama memang- persis. Sama ya. Iyalah, tapi sebenarnya hampir semua ya yang aku temuin Iya, ya, iya. even if Pak Hermanto Tanoko lah orang Iya, Surabaya iya, itu pun iya. terjun langsung Iya. sampai desain Cleo-nya yang mikirin ada gagang di galon tuh tetap Pak Hermanto juga. Sama ya Iya, memang ya nggak tahu semuanya di mungkin situ. orang Surabaya doang kali yang gitu. Ya. Saya nggak paham juga. Menarik, tapi yang aku tangkap berarti kalau dari Skinoru tuh pun itu 50-50. 50-50. Yang aku tahu brand besar yang 50-50 itu ya ada beberapa lah, ya aku nggak jadi sebut lah. Poinnya adalah sebenarnya offline tuh masih sekuat itu. Sangat kuat sih. Tapi biasa orang masih berpikir kalau skincare kayaknya online deh. Karena kan nggak usah sewa toko, nggak usah segala macem. Nah sekarang potensinya orang yang skincare yang murni hanya online untuk masuk ke offline menurut kamu masih oke atau sebenarnya di offline pun pasarnya udah dempit-dempitan banget nih? Kalau aku bilang harus masuk offline sih. Karena entah itu skincare, entah itu make up, entah itu perfume ya. Apalagi perfume ya. Kita nggak bisa kan sniff Oh iya iya. secara online gitu. Gimana caranya kayak nggak Bawa bisa. USB.
Nggak bisa. Even though kayak kita udah kasih tahu oh notes-nya rose, musky, begini-begini. Orang nggak kepikir itu bawa apa sih sebenarnya. Nah, makanya kalau aku sih merekomendasi untuk semua brand itu melek di offline sih Menarik, di situ. menarik. Nah, ngomong parfum, kamu sekarang lagi on On perfume development juga. atau udah launching? Kita udah launching 4 perfume Oke. sebenarnya. Karena kamu sudah punya pengalaman di Jelita dan pengalaman di Skinoro, apa USP parfum kamu? Yang paling pertama selain quality ya, pasti harga sih, pricing harga. Terus karena tahu offline, kita tahu oh kita tuh pakai hard box kayak buku, agak lumayan gede. Agak lebay sih menurut aku. Cuman karena lebay itu karena kalau di offline kan stand out ya dia. Oke. Nah di situ jadi kita placementnya terus kayak dipikirin memang oke, harus eye catching nih di offline. Selain juga wanginya sih, wanginya Ya. juga akan ini ya. Kita kadang gini, orang-orang tuh suka wanginya banyak banget ya. Ya. Kita nggak bisa bilang kayak satu parfum tuh akan disukai sama semua orang. Betul. Itu nggak bisa. Makanya kayaknya tahun ini juga kita akan develop lumayan banyak karena pengen kasih variasi lebih banyak untuk orang-orang tuh suka sama Orusen. Kalau yang parfum kita namanya Orusen gitu. Jadi dan ini kadang-kadang jadi apa ya, debat internal tim gitu. Kadang-kadang kalau Ci Michelle suka wanginya, kadang tuh nggak bisa kejual. karena Subjektif banget iya, seleranya karena soalnya. sangat-sangat subjektif. Makanya ketika misalnya kita lagi testing new fragrance gitu ya, kita udah pilih gini-gini nih. Oke, guys, kamu pilih yang kalian suka. Cici Michelle nggak ikut. Ya. Karena aku tahu Ya. mungkin selera aku tuh nggak banyak orang-orang Mungkin suka kalau gitu. bahasanya itu kelas A. Kelas A tuh bukan yang kelas paling mahal, bukan, tapi poinnya adalah memang penyukanya sedikit. Iya. Istriku penyanyi Maria Oh, iya. Sandi. Iya. Dia kalau dia bikin lagu, terus dia suka lagunya, kemungkinan besar tidak laris. Tapi kalau dia nggak terlalu suka lagunya tapi aku suka, kuping aku tuh kuping tipe C. Iya. Pokoknya kalau aku suka kemungkinan besar laris. Iya. Tapi dia bakal bilang kayak, tapi biasa aja, ketebak katanya lagunya. Itu ternyata memang parfum tuh juga begitu. Iya. Memang apalagi di Jogja ya, kita ngomongin segmennya kalau Jogja, Surabaya, Jakarta tuh beda-beda semua Iya. on perfume ya, terutama perfume. Apalagi kita punya tuh satu perfume tuh varian whisky. Whisky itu memang agak gambling waktu mau launching karena kalau orang Indonesia tuh sukanya floral, manis, itu paling best selling. Iya. Whisky ini agak aneh, dia spicy, rempah yang bold gitu wanginya. Ketika disodorkan ke orang-orang Jogja, nggak ada yang mau, nggak ada yang suka kayak, ih apa sih ini kayak balsam kayak gitu pasti. Ketika masuk ke Jakarta, orang nggak suka, wow unik banget ya nih wanginya. Jadi ternyata per daerah pun Ya. itu punya masing-masing punya suka-suka sendiri Menarik. gitu. Sangat menarik. Hari ini kita dapat insight banyak banget dan tanpa sadar sebenarnya ini udah hampir 1 jam. Oke. Gila kan? Padahal itu kita kayak baru ngobrolin ngomong ya. tipis-tipis itu ya. Iya. Tapi poinnya adalah Michelle satu tidak jual kelas, tidak jual kursus atau buku sukses, cara meraih suksesmu di usia sekian, nggak ada salahnya dengan menjual Nggak ada- buku itu nggak juga ada nggak ada salahnya salahnya. juga. Tapi poinnya Michelle tuh tidak menjual. Itulah kenapa kita bikin podcast seperti ini supaya orang yang tertarik di bisnis beauty tapi nggak bisa beli buku Michelle dimanapun. Karena Michelle tuh seorang praktisi ya, kita hadirin podcast supaya kita bisa sama-sama belajar. Iya. Poinnya, prinsipnya cuma satu, sesuai sama mimpinya Pak Hermato Tanoko juga. 1 juta entrepreneur. Iya. Jadi kita pengen sebisa mungkin lebih banyak entrepreneur muda. Orang-orang yang berani buat ngambil tindakan untuk memulai usaha, bukannya mikir, aduh cari susah ya cari lapangan kerja, tapi mikir gimana saya bisa buka lapangan kerja. Walaupun modal saya terbatas. Menarik. Michelle, dari Michelle sendiri, boleh gak dikasih sedikit pesan terakhir, key takeaways ke kamera langsung, kepada orang-orang yang merasa kuliahnya itu mungkin salah jurusan. Kuliahnya gak nyambung sama Nggak apa yang nyambung ya. sebenarnya dia suka. Awalnya cuma iseng-iseng pilih ternyata jadi masuk ke kuliah itu. Dan mungkin 70-80% orang Indonesia ngerasa gak nyambung sama kuliahnya. Nggak nyambung. Faktanya sekarang mereka udah lulus. Nyambung gak nyambung udah lulus gimana ya kan? Iya. Nah apa yang harus mereka lakuin atau mindset apa yang Michelle rasa akan membantu mereka? Silakan. Oke, kalau menurut aku tuh jangan takut. Jadi even though kamu belajarnya apa, kamu akan lebih banyak belajar tuh di kehidupan setelah kuliah. Itu banyak pembelajaran kehidupan yang kamu akan belajar. Jadi what in the past kamu misalnya kamu history atau kayak kuliahnya kayak biomed atau apapun tiba-tiba dagang, jangan malu juga. Karena ujung-ujungnya juga kita akan menjadi
cari duit kan sebenarnya kan. Jadi ketika kamu malu, ketika kamu nggak doing something dan kamu merasa kayak nggak nyambung, itu malah kayak bikin kamu malah nggak akan maju. Itu sih. Jadi satu, jangan takut, jangan malu. Prinsipnya adalah jalan aja dulu kalau Ci Michelle. Menarik. Thank you Ci Michelle. Thank you. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye Fox. Bye.